Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel kita, Fajar Riki Victor. Ya Bapak Ibu, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan soal-soal pedagogik ya Bapak Ibu ya. Kita akan bahas 20 soal pedagogik. Tapi sebelumnya, selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru bergabung bersama kami. Silahkan yang belum subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita akan selalu semangat untuk upload videonya terus, dan Bapak Ibu tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas 20 soal pedagogik untuk persiapan pretest BPG, UP atau retaker, dan P3K ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti biasa saya akan membacakan soalnya dan pilihan gandanya, kemudian baru kita jawab bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Nanti saya akan memberikan penjelasan singkat saja supaya tidak terlalu panjang ya. Tapi jika Bapak Ibu punya jawaban lain tidak masalah ya, komentar saja di bawah. Saya menghargai pendapatnya karena kita di sini sama-sama belajar. Baiklah, kita akan bahas satu persatu soalnya ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik, untuk soal yang pertama, saya bacakan dulu. Upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. B. Mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya. C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. D. Merencanakan pengajaran remedi. Menurut saya ini yang C ya, mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria. Ini kata kunci ya, kriteria keberhasilan yang diharapkan. Itu jawabannya adalah yang C ya. Baik, kita lanjut nomor berikutnya. Oke, bentar. Lanjut nomor berikutnya. Nomor 2. Penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif tiap siswa. C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. D. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pengajaran dan tes remedial. Ini antara C sama D ya Bapak ya, tapi saya lebih condong ke yang C ya. Suatu album sebagai bukti, nah gitu ya. Saya lebih ke yang C. Baik, lanjut nomor berikutnya. Penilaian hasil belajar siswa didasarkan pada karya siswa dan tugas siswa. Kemampuan dalam proses pembelajaran dan hasil post-test disebut A. Konstruktivisme. B. Authentic assessment. C. Efektif. D. Kondusif. Ini yang benar jawabannya menurut saya adalah authentic assessment ya. Itu jawabannya adalah yang B. Baik, nomor berikutnya. Program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Pembelajaran remedial harus mengakomodasi perbedaan individu peserta didik. Pernyataan di atas termasuk salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial, yaitu A. Fleksibilitas, B. Interaktif, C. Adaptif, D. Kesinambungan. Ini ya, dia menyesuaikan dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing ya. Ini berarti masuk ke adaptif ya, beradaptasi ya maksudnya ya. Oke, fleksibel itu dia fleksibel. Kalau interaktif itu ya berbagai cara ya. Kesinambungan itu secara terus-menerus. Oke, lanjut. Pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk secara intensif berhubungan dan berkomunikasi dengan pendidik dan sumber belajar yang tersedia. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa kegiatan belajar peserta didik yang bersifat perbaikan perlu selalu mendapatkan monitoring dan pengawasan agar diketahui kemajuan belajarnya.
Pernyataan di atas termasuk salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial, yaitu ini baru yang berkomunikasi intensif ya, interaktif ya, menurut saya interaktif yang B. Baik, bentuk perlakuan pembelajaran remedial dilakukan berdasarkan keterserapan KD pada ketuntasan klasikal. Bila ketuntasan klasikalnya kurang dari 50%, hati-hati ini kurang dari 50%, artinya yang mengikuti pembelajaran remedial berarti yang remedialnya lebih dari 50% ya. Maka remedial dilakukan dengan A. Memberikan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda, B. Bimbingan secara khusus, C. Tutor sebaya, D. Penugasan secara kelompok. Kalau dia lebih dari 50% ya, sebagian besar ya, lebih dari separuhnya, maka kita pakai pembelajaran ulang. Kalau dia cuma sedikit, kita bimbingan secara khusus saja bisa ya. Atau kalau dia itu masih banyak tapi dia nggak nyampe 50% gitu, berarti cuma 30%, 40% itu baru penugasan secara berkelompok gitu ya. Bapak-bapak, ini menurut saya udah baca dari beberapa sumber seperti itu. Baik, lanjut. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran diperoleh hasil sebagai berikut. Dari 32 siswa yang mengikuti ulangan harian dinyatakan belum tuntas sejumlah 15 sehingga mengikuti program remedial. Bentuk perlakuan pembelajaran remedial berdasarkan data di atas adalah A. Memberikan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda, B. Pembimbingan secara khusus, C. Tutor sebaya, D. Penugasan secara kelompok. Ini dia yang tidak lulus 15 ya, berarti dia belum nyampe 50% ya, berarti pakai penugasan secara berkelompok gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Langkah-langkah yang perlu dikerjakan dalam pemberian pembelajaran remedial antara lain mendiagnosis kesulitan belajar. Faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar ringan antara lain A. Faktor keluarga karena percayaan orang tua, B. Faktor pergaulan karena dikucilkan teman-teman, C. Faktor pribadi kurang perhatian saat pelajaran, D. Faktor individu karena mengalami ketunaan pada diri siswa. Ini menurut saya ya, ada faktornya itu dari dalam diri sendiri ya, antara dua ini, antara C sama yang D ya Bapak ya. Tapi menurut saya yang C ya, faktor pribadi faktor pribadi kurang perhatian saat pelajaran. Sebenarnya bukan kurang perhatian sih, bisa juga dia kurang memperhatikan karena dia nggak fokus gitu ya. Menurut saya sih itu ya. Tapi kalau Bapak punya jawaban lain, misalnya D atau apa, tidak masalah ya, komentar saja di bawah. Ini murni jawaban versi saya. Kalau mau mengikuti silakan, jika punya jawaban lain juga silakan ya Bapak ya. Oke, lanjut nomor berikutnya. Ada beberapa teknik untuk mendiagnosis kesulitan belajar dalam rangka melaksanakan pembelajaran remedial untuk mengetahui kesulitan peserta didik dalam menguasai kompetensi tertentu. Misalnya dalam mempelajari operasi bilangan, apakah peserta didik mengalami kesulitan pada kompetensi penambahan, pengurangan, pembagian, atau perkalian digunakan teknik A. Tes prasyarat, B. Tes diagnostik, C. Wawancara, D. Pengamatan. Yang B ya, tes diagnostik ya. Ini untuk mendiagnosa. Ini kata kuncinya di sini Bapak ya, mendiagnosis, maka jawabannya adalah diagnostik yang B. Kalau saya seperti itu, saya cari kata kuncinya ya. Oke, next. Setelah diketahui kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik, langkah berikutnya adalah memberikan perlakuan berupa pembelajaran remedial. Salah satu bentuk melaksanakan pembelajaran adalah peserta didik diberi latihan intensif atau drill untuk membantu penguasaan kompetensi yang ditetapkan dan agar tidak mengalami kesulitan dalam mengerjakan tes akhir. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial dengan A. Pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda, B. Pemberian bimbingan secara khusus, C. Pemberian tugas-tugas latihan secara khusus, D. Pemanfaatan tutor sebaya. Ini kata kuncinya di sini ya, drill. Drill itu adalah tugas ya, tugas dikasih tugas ya, secara berkesinambungan. Berarti ini jawabannya juga tentang tugas ya, maka di sini jawabannya adalah C. Itu ya Bapak ya, itu menurut saya. Oke, lanjut.
Dalam pembelajaran remedial, seorang guru memanfaatkan siswa dalam satu kelas yang memiliki kecepatan belajar lebih untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial dengan A. Pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda, B. Pemberian pembimbingan secara khusus, C. Pemberian tugas-tugas latihan secara khusus, D. Pemanfaatan tutor sebaya. Sudah jelas ya di sini siswa yang kecepatannya lebih tinggi atau kita bisa bilangnya lebih pintar ya membantu siswa yang masih belum paham gitu ya, maka di sini tutor sebaya. Next, 132, pembelajaran pengayaan memberikan pelayanan kepada peserta didik yang memiliki kecerdasan lebih dengan tantangan belajar yang lebih tinggi untuk membantu mereka mencapai kapasitas optimal dalam belajarnya. Pembelajaran pengayaan yang berupa program yang bersifat umum yang dirancang untuk disajikan kepada peserta didik. Sajian dimaksud berupa peristiwa sejarah, buku, tokoh masyarakat, dan sebagainya yang secara reguler tidak tercakup dalam kurikulum adalah yang eksploratory ya Bapak ya. Eksploratory itu apa ya? Pengertiannya ya soal inilah, eksploratory ini ya ini ya Bapak ya. Bisa dibaca sendiri ya Bu ya. Oke, saya lanjut nomor berikutnya. Bentuk-bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat dilakukan dengan cara peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan pembelajaran bersama pada jam-jam pelajaran sekolah biasa, sambil menunggu teman-temannya yang mengikuti pembelajaran remedial karena belum mencapai ketuntasan. Bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan tersebut adalah A. Belajar kelompok, B. Belajar mandiri, C. Pembelajaran berbasis tema, D. Pemadatan kurikulum. Belajar kelompok ya, lebih tepatnya itu ya, supaya mereka bisa saling bertanya gitu ya Bapak ya. Oke, next. Agar dapat menyusun hipotesis tindakan dengan tepat, Anda dapat melakukan kegiatan-kegiatan. Salah satu kegiatan itu adalah pengkajian teoritik di bidang pembelajaran atau pendidikan. Pernyataan tersebut merupakan kegiatan PTK pada langkah menyusun hipotesis. Itu merancang ya. Panjang PTK dengan mengajukan hipotesis. Di sini ada menyusun hipotesis juga ya. Maka jawabannya adalah yang C. Gitu ya, Bu ya. Next. Mengetahui proses tindakan, pengaruh tindakan, disengaja dan tidak sengaja, keadaan dan kendala tindakan, bagaimana keadaan dan kendala tersebut menghambat dan mempermudah tindakan, dan pengaruhnya merupakan kegiatan PTK pada langkah. Oke, sebenarnya langkahnya itu ya. Pertama adalah perencanaan, pelaksanaan, setelah dilaksanakan, kemudian kita observasi, kemudian baru kita refleksi atau menyimpulkan ya. Ini berarti bagiannya yang observasi ya, karena di sini sudah melakukan tindakan, maka kita analisa dari tindakan itu pelaksanaan yang telah kita lakukan itu kita analisis ya, itu namanya observasi. Oke, next. Model rancangan PTK terletak pada alur pelaksanaan tindakan yang dilakukan. Hal ini sekaligus menjadi penanda atau ciri khusus yang membedakan PTK dengan jenis penilaian lain. Adapun alur penelitian tindakan yang dimaksud adalah A. Observasi, refleksi, perencanaan, pelaksanaan tindakan, B. Refleksi, perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, C. Perencanaan, observasi, pelaksanaan tindakan, D. Perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi. Yang benar adalah yang D. Perencanaan, pelaksanaan, ini tadi yang saya bilang ya, perencanaan pertama, terus pelaksanaan, terus observasi, baru refleksi terakhir ya. Ya, ini diingat Bapak ya, ini sering keluar ya, ini susunan ininya, alurnya dari PTK ini ya. Oke, next. Rumusan masalah dalam PTK berikut yang mana paling tepat disebut sebagai rumusan masalah PTK. A. Apakah pengaruh permainan peran dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Boyolali? B. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan melalui metode tanya jawab dalam pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11 IPA 2? C. Mengapa siswa SMA Negeri 2 Boyolali selalu menjadi juara dalam berbagai perlombaan nasional? D. Bagaimana cara menggunakan alat peraga yang berasal dari lingkungan sekitar sekolah? Ini yang B ya, Bapak B ya. Dia lebih spesifik. Di sini ada bagaimana cara meningkatkan, ini tujuannya ya, meningkatkan. Kemudian di sini ada metodenya dengan tanya jawab. Kemudian di sini ada tempatnya di kelas 11 IPA 2 dan pelajarannya Bahasa Indonesia gitu ya. Oke, next. Nah, berikutnya. Dalam penelitian tindakan kelas, masalah yang diteliti berasal dari A. Kerisauan guru,
akan kinerjanya di kelas yang diajar, B. kerisauan pendidik akan mutu pendidikan, C. keinginan untuk membantu guru, D. kepedulian penelitian akan kinerja guru. Yang kerisauan ya, ini sering keluar juga ini di P3K juga keluar ini ya. Oke, next. Di bawah ini adalah prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas menurut Suharsimi Arikunto, kecuali berarti yang salah ya. Kesadaran diri untuk memperbaiki kinerja, B. kegiatan yang direkayasa, C. perencanaan, D. upaya empiris dan sistematis. Namanya penelitian itu tidak boleh direkayasa ya Bapak ya, maka jawabannya yang B. Oke, next, pola perencanaan pelaksanaan observasi. Nah, ini tadi alurnya, tolong diingat, ini sangat penting ya. Kalau ngomong PTK pasti ada hubungannya dengan alur ini. Secara bertahap dan terus-menerus merupakan karakteristik PTK dalam hal A. pengumpulan data, B. menganalisis masalah, C. mencapai tujuan, D. menentukan ruang lingkup. Jawabannya adalah menganalisis masalah. Udah deh selesai 20 soal ya Bapak ya. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dalam persiapan menghadapi tesnya, dan semoga Bapak Ibu semua lulus tesnya ya Bapak ya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, jika bermanfaat, Bapak Ibu yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita akan selalu semangat untuk upload videonya terus, dan Bapak Ibu tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Baiklah, jika banyak yang nonton, saya akan upload terus ya Bapak Ibu ya. Videonya ada ratusan soal-soal pedagogik ya. Semoga bermanfaat. Saya tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.